Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Hamzah, berjalanlah perlahan sebab langkah kakimu bahkan membuat kematian merasa gentar. Kalimat itu mungkin terdengar puitis, namun begitulah gambaran kekuatan sosok yang akan kita bahas kali ini. Ia adalah pemburu singa di gurun pasir, kesatria terkuat dalam perang Badar, pemimpin para syuhada, sahabat yang membuat kaum musyrikin gemetar ketakutan, pahlawan sejati yang namanya dikenal di penduduk langit sebagai singa Allah dan singa Rasulnya. Ia adalah Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Namun sahabat beriman, kisah ini bukan hanya tentang kepahlawanan Hamzah semata. Di balik kemuliaan sang paman Nabi, terselip sebuah kisah lain yang tak kalah menggetarkan jiwa. Sebuah kisah tentang sisi tergelap manusia yang bertemu dengan luasnya samudra rahmat Allah. Kisah tentang tombak yang sama yang merenggut nyawa manusia terbaik, namun di kemudian hari digunakan untuk membela agama Allah. Bagaimana mungkin pembunuh sang singa Allah bisa mendapatkan ampunan? Sebelum kita menyelami samudra hikmah dari kehidupan Hamzah dan perjalanan spiritual pembunuhnya yang penuh air mata, kami mengajak sahabat beriman untuk menekan tombol like, tinggalkan komentar positif agar video ini semakin menyebar luas, dan pastikan Anda sudah subscribe. Dukungan Anda adalah bahan bakar kami untuk terus menyiarkan sejarah emas Islam ke seluruh penjuru dunia. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini bermula di masa jahiliyah, di mana Hamzah dikenal sebagai pemuda Quraisy yang gagah berani, hobi berburu, dan memiliki harga diri yang sangat tinggi. Hamzah lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi, menjadikannya seusia atau sedikit lebih tua dari keponakannya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hubungan mereka bukan sekedar paman dan keponakan, melainkan saudara sepersusuan karena keduanya pernah disusui oleh Thuwaibah, hamba sahaya Abu Lahab. Kedekatan fisik dan nasab ini kelak akan menjadi ikatan spiritual yang tak terputuskan. Namun perjalanan menuju ke sana tidaklah instan. Titik balik kehidupan Hamzah terjadi pada tahun ke-6 kenabian. Sebuah masa di mana tekanan terhadap dakwah Rasulullah sedang memuncak. Hari itu Hamzah baru saja pulang dari perburuan. Rutinitasnya selalu sama. Ia akan melakukan tawaf di Ka'bah sebelum pulang ke rumah sambil menyapa para pembesar Quraisy dengan busur yang masih tergantung gagah di lehernya. Namun hari itu berbeda. Seorang pelayan wanita, Abdullah bin Jud'an, mencegatnya dengan wajah penuh amarah dan kesedihan. Wanita itu melaporkan bahwa Abu Jahal, sang Fir'aun umat ini, baru saja melakukan tindakan keji terhadap Nabi Muhammad. Abu Jahal tidak hanya mencaci maki Rasulullah di Bukit Safa, tetapi juga melemparkan kotoran dan tanah ke atas kepala Nabi yang mulia, bahkan menginjak leher beliau saat sedang bersujud. Yang membuat hati semakin sakit, Rasulullah tidak membalas sebatah kata pun dan pulang dengan menahan pedih. Mendengar laporan itu, darah Hamzah mendidih. Harga dirinya sebagai Bani Hashim dan rasa sayangnya kepada keponakannya membakar akal sehatnya. Meskipun saat itu ia belum memeluk Islam, namun ia tidak bisa menerima penghinaan terhadap darah dagingnya. Tanpa singgah ke rumah, Hamzah memacu langkahnya kembali ke Ka'bah. Ia melihat Abu Jahal sedang duduk santai bercengkrama dengan para pemuka Quraisy, seolah tak terjadi apa-apa. Dengan gerakan secepat kilat, Hamzah menghantamkan busurnya yang berat tepat ke kepala Abu Jahal hingga kepala musuh Allah itu terluka parah dan berdarah. Keheningan menyelimuti pelataran Ka'bah. Semua mata terbelalak. Hamzah berteriak lantang di hadapan wajah-wajah yang terkejut itu, menantang siapa saja yang berani melawannya. Ia berkata, "Apakah engkau berani mencacinya? Padahal aku telah memeluk agamanya. Aku bersaksi dengan apa yang ia katakan. Jika kalian punya nyawa, cobalah halangi aku." Ucapan itu keluar begitu saja. Sebuah deklarasi iman yang awalnya didasari oleh kemarahan dan pembelaan kehormatan keluarga. Abu Jahal yang biasanya sombong, hari itu terdiam 1000 bahasa. Ia melarang anak buahnya membalas serangan Hamzah. Karena ia sadar ia telah melakukan kesalahan fatal dengan menghina Muhammad secara berlebihan. Namun sahabat beriman, setelah kemarahan itu reda dan Hamzah pulang ke rumahnya, keraguan mulai menyelinap. Syaitan membisikkan kebimbangan di hatinya. Apakah ia benar-benar telah meninggalkan agama nenek moyangnya?
Apakah keputusan emosional di Ka'bah tadi adalah kebenaran? Hamzah gelisah, ia tidak bisa tidur. Malam itu ia menengadahkan wajahnya ke langit, berdoa kepada Tuhan yang belum sepenuhnya ia kenal dengan sempurna. Ia meminta, jika jalan Muhammad adalah kebenaran, maka teguhkanlah hati ini. Keesokan paginya, ia mendatangi Rasulullah SAW. Nabi membacakan ayat-ayat Allah dan menjelaskan hakikat Islam. Seketika itu juga cahaya hidayah menembus relung hati Hamzah. Keraguan itu sirna berganti keyakinan yang kokoh laksana gunung. Masuknya Hamzah ke dalam Islam adalah kemenangan besar. Kaum musyrikin yang tadinya berani menyiksa umat Islam secara terbuka, kini mulai berpikir dua kali. Mereka sadar, kini di barisan Muhammad ada Hamzah, sang singa yang tak terkalahkan. Allah mengabadikan perumpamaan orang seperti Hamzah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 122. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang. Dengan cahaya itu ia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Ayat ini menurut para ahli tafsir merujuk pada Hamzah yang diberi kehidupan iman, sementara kegelapan merujuk pada Abu Jahal yang tenggelam dalam kekufuran. Sejak saat itu Hamzah mendedikasikan seluruh hidup, pedang dan jiwanya untuk membela Allah dan Rasul-Nya. Waktu berlalu dan tibalah masa hijrah ke Madinah. Hamzah meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan segala kemewahan status sosialnya di Mekah. Di Madinah, keberanian Hamzah semakin bersinar, terutama saat Perang Badar meletus. Dalam perang besar pertama ini, Hamzah bertempur bagaikan badai. Di tangannya lah banyak pembesar Quraisy menemui ajalnya, termasuk Utbah bin Rabi'ah, ayah dari Hindun bin Utbah. Kematian Ubadi inilah yang menanamkan dendam kesumat di hati Hindun, sebuah dendam yang kelak akan memicu tragedi di Bukit Uhud. Setahun setelah Badar tibalah perang Uhud. Kaum musyrikin datang dengan amarah yang meluap untuk menuntut balas. Target utama mereka bukan hanya Rasulullah, tetapi juga Hamzah. Hindun bint Utbah, istri Abu Sufyan, telah menyiapkan rencana licik. Ia tidak turun ke medan perang dengan sahabatan pedang, melainkan dengan menjanjikan kemerdekaan dan emas permata kepada seorang budak Habasyah atau Ethiopia bernama Wahsy bin Harb. Wahsy bukan datarung jak dekat, namun ia memiliki keahlian melempar tombak yang sangat presisi, keahlian yang jarang dimiliki orang Arab saat itu. Tugas Wahsy hanya satu, jangan pedulikan prajurit lain, cari Hamzah, bunuh dia, dan kemerdekaan akan menjadi miliknya. Pertempuran Uhud pecah dengan dahsyat. Di tengah kecamuk perang, Hamzah mengamuk laksana singa lapar. Pedang yang menebas musuh ke kanan dan kiri, tidak ada yang mampu berdiri di hadapannya. Wahsy yang bersembunyi di balik batu besar mengamati gerak-gerik Hamzah dengan mata tajam seorang pemburu. Ia menunggu momen kelengahan. Saat Hamzah sedang sibuk menghadapi musuh lain dan baju zirahnya sedikit tersingkap saat ia bergerak mundur, Wahsy mengambil ancang-ancang. Dengan sekuat tenaga, ia melemparkan tombaknya. Senjata itu melesat menembus udara dan menghujam tubuh sang singa Allah. Hamzah yang tak pernah mundur dalam duel berusaha bangkit untuk mengejar Wahsy. Namun lukanya terlalu parah. Tubuh kekar itu akhirnya roboh. Sang singa Allah telah syahid. Tragedi itu belum berakhir. Setelah pertempuran usai dengan kekalahan kaum muslimin akibat ketidakpatuhan pasukan pemanah, Hindun mendatangi jasad Hamzah. Dengan kebencian yang memuncak, ia memutilasi tubuh pahlawan Islam itu, bahkan merobek dada dan mencoba memakan hatinya, meski kemudian dimuntahkannya. Pemandangan jasad Hamzah yang rusak ini adalah pemandangan paling memilukan yang pernah dilihat oleh Rasulullah SAW. Beliau menangis hingga sesenggukan. Air mata membasahi janggut beliau. Jibril alaihissalam kemudian turun membawa kabar dari langit bahwa nama Hamzah telah ditulis di penduduk langit 7 sebagai Asadullah wa Asadur Rasulih, singa Allah dan singa Rasulnya. Gelar Sayyidu Syuhada atau pemimpin para syuhada pun disematkan kepadanya.
Namun sahabat beriman, disinilah keagungan sejarah Islam. Cerita ini memiliki babak ketua yang tak kalah penting. Babak tentang Wahsy, sang pembunuh. Setelah Fatuh Makkah, penaklukan kota Mekah, Wahsy melarikan diri ke Thaif karena ketakutan. Ia tahu bahwa ia telah membunuh paman kesayangan Nabi, dan ia yakin tidak ada ampunan baginya. Namun ketika delegasi Thaif berbondong-bondong masuk Islam, Wahsy merasa dunia semakin sempit. Kemana ia harus lari? Seseorang kemudian berkata kepadanya, "Celaka engkau, sesungguhnya Muhammad tidak akan membunuh orang yang masuk ke dalam agamanya dan bersyahadat." Harapan mulai tumbuh namun rasa bersalah menghantuinya. Rasulullah dengan kasih sayang yang luar biasa mengirim surat kepada Wahsy, mengajaknya untuk kembali kepada Allah. Dalam surat itu tertulis firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 68 tentang ancaman bagi mereka yang menyekutukan Allah, membunuh dan berzina. Wahsy membalas surat itu dengan keraguan. "Wahai Muhammad, syarat itu terlalu berat. Aku telah melakukan semua dosa itu. Apakah mungkin aku diampuni?" Nabi tidak menyerah. Beliau mengirim surat kedua, kali ini berisi surah An-Nisa ayat 48, yang menyatakan bahwa Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Wahsy kembali ragu, ampunan itu bergantung pada kehendak Allah. Aku tidak tahu apakah Allah menghendakinya untukku atau tidak. Maka turunlah surat ketiga, ayat yang menjadi puncak harapan bagi seluruh pendosa di muka bumi ini, surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Membaca ayat ini, runtuhlah pertahanan Wahsy. Ia berangkat ke Madinah, menyelinap ke dalam masjid, dan tiba-tiba berdiri di hadapan Rasulullah sambil mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rasulullah terperanjat. Beliau mengangkat wajahnya dan bertanya, "Apakah engkau Wahsy?" Ia menjawab dengan tertunduk, "Benar ya Rasulullah." Disinilah sisi manusiawi Rasulullah terlihat sangat jelas. Meskipun beliau memaafkan Wahsy secara hukum Islam dan menerima keislamannya, namun hati beliau sebagai manusia tetaplah terluka. Bayangan jasad mamanya yang termutilasi kembali terlintas. Dengan suara yang lembut namun tegas, Rasulullah bersabda, "Bolehkah engkau tidak menampakkan wajahmu di hadapanku? Karena setiap melihatmu, aku teringat Hamzah, dan itu menyakitkan hatiku." Wahsy menerima syarat itu dengan hati yang remuk namun penuh syukur karena telah menjadi muslim. Sejak hari itu Wahsy selalu berusaha menghindar dari pandangan Nabi. Jika Nabi berjalan di satu sisi, Wahsy akan berjalan di sisi yang lain. Ia hidup dalam bayang-bayang penyesalan, menanti kesempatan untuk menebus dosa besarnya. Ia menyimpan tombak yang dulu digunakannya untuk membunuh Hamzah, merawatnya, dan meniatkan dalam hati bahwa tombak yang telah membunuh manusia terbaik setelah Nabi itu harus digunakan untuk membunuh manusia terburuk demi membela Islam. Kesempatan itu akhirnya datang setelah Rasulullah wafat pada masa kekhalifahan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Muncul nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzdzab yang menyesatkan banyak orang dan memerangi kaum muslimin. Dalam perang Yamamah yang sengit, Wahsy ikut serta dengan satu misi suci. Di tengah medan perang, ia melihat sosok Musailamah yang berdiri angkuh. Wahsy mengambil tombak lamanya, tombak yang penuh sejarah kelam itu. Ia membidik dengan konsentrasi penuh, memohon kepada Allah agar lemparan kali ini menjadi penebus dosa masa lalunya. Tombak itu melesat dan dengan izin Allah menebus dahsa nabi palsu itu masih lama tewas. Setelah memastikan kematian Musailamah, Wahsy sujud syukur. Ia berkata dalam hatinya, "Dulu aku membunuh manusia terbaik sang singa Allah dengan tombak ini saat aku dalam kekufuran. Dan kini aku membunuh manusia terburuk Musailamah dengan tombak yang sama saat aku telah beriman." Beban berat yang selama bertahun-tahun menghimpit dadanya akhirnya terangkat. Ia berharap Allah menerima taubatnya dan mempertemukannya dengan Hamzah di surga, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai saudara yang saling mengasihi karena Allah. Sahabat beriman, kisah Hamzah dan Wahsy memberikan kita pelajaran yang sangat mendalam. Dari Hamzah kita belajar tentang keberanian tanpa batas, tentang bagaimana membela kehormatan agama di atas segalanya, dan tentang pengorbanan nyawa demi tegaknya kalimat tauhid. Hamzah mengajarkan kita bahwa menjadi muslim berarti harus kuat, berani, dan memiliki harga diri. Sementara dari Wahsy, kita belajar bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah. Selama nyawa belum sampai di kerongkongan, Allah Maha Luas rahmatnya. Wahsy mengajarkan kita untuk tidak berputus asa, dan yang paling penting, ia mengajarkan kita cara menebus kesalahan masa lalu, yaitu dengan menggunakan potensi yang sama yang dulu kita gunakan untuk bermaksiat. Kini kita gunakan untuk ketaatan. Jika dulu hati kita digunakan untuk keburukan, maka hati yang sama harus kita gunakan untuk kebaikan.
Semoga Allah mengumpulkan kita semua dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, sang singa Allah, dan para sahabat mulia lainnya di Jannatul Firdaus. Jangan biarkan kisah heroik ini berhenti di sini. Bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman Anda agar menjadi amal jariah bagi kita semua. Untuk pembahasan cerita Islam yang lebih mendalam lainnya, silakan klik video yang muncul di layar Anda sekarang. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.